What's up boys? Jadi hari ini Nars Boys balik lagi dengan smartphone review. Dan seperti yang bisa kalian lihat sekarang di depan gue, sekarang udah ada smartphone gaming terbaru dari ROG. Apalagi kalau bukan ROG Phone 3 nih boys. Nah, untuk paket pembeliannya di sini di dalam kotaknya yang kita dapat di sini udah pasti HP-nya. Udah gitu di sini ada manual buku-buku, pin ejector, ada di sini untuk casingnya juga yang kita dapat di sini adalah case yang lebih revealing, jadi ada lubang-lubangnya biar kita bisa lihat di sini logo ROG-nya, dan di sini udah ada tekstur-tekstur semacam kayak tulisan ROG dalam berbagai bahasa yang menurut gua agak alay. Udah gitu di sini dapat juga charging brick-nya yang udah 30 watt fast charging beserta dengan kabel USB Type-C to C-nya. Nah, udah gitu di sini dapat konektor USB Type-C ke audio jack-nya. Bagi yang ngerti di sini ROG Phone 3 akhirnya udah nggak punya si yang namanya audio jack lagi. Akhirnya kita udah sampai di iterasi ketiga dari si ROG Phone ini, dan tiap tahun ROG Phone itu nggak pernah gagal buat bawain buat kalian spesifikasi yang udah paling tinggi-tingginya dibanding semua smartphone lainnya. Kita ngomongin soal Snapdragon 865 Plus yang ada di sini, pastinya ditemenin dengan Adreno 650, display yang udah 144 Hz refresh rate, jadi pastinya buat main gaming udah bakal mulus banget. Nanti juga kita bakal tes beberapa game yang bisa pakai 144 Hz, kita bakal lihat semulus apa. Udah gitu di sini baterainya udah sebesar 6000 mAh dengan 30 watt fast charging. Kalau misalnya kalian denger nih, 6000 mAh gede banget tuh, tapi fast chargingnya kok cuma 30 watt, yang lain masih banyak yang lebih cepat. Jangan salah, karena baterai 6000 mAh dengan 30 watt charging itu chargingnya bakal dalam setengah jam aja udah bisa sampai sekitar 4000 mAh baterai kita dapat. Nah, untuk versi Indonesia kali ini, unit yang kita pegang ini spesifikasinya punya RAM 8GB dan memori sebesar 128GB. Bisa dibilang ini basicnya dari si ROG Phone 3 ini. Nah, sekarang di paket pembeliannya kali ini yang versi Indo bener-bener simple banget, kotaknya cuma seperti ini, beda sama yang versi luar yang kotaknya tuh keren banget ya, bentuknya kayak hexagonal. Di sini kotaknya kayak biasa, kotak begini. Di dalam ini kita dapat chargingnya, ada charging brick 30 watt dan USB Type-C-nya di sini. Udah gitu ada juga di sini converter dari USB Type-C ke audio jack. Nah, di sini bagi kalian yang udah nyadar, si ROG Phone 3 ini sekarang udah nggak punya lagi yang namanya audio jack. Ini bisa bikin beberapa gamer smartphone mikir kayak, wah, kayaknya kalau nggak ada audio jack kurang bagus, kurang serk apa gimana. Cuman menurut kita ya memang itu mungkin sebuah kekurangan dari sisi gaming smartphone. Cuman menurut kita di ROG Phone 3 ini nggak masalah karena di sini dia udah punya dua USB Type-C, sama seperti kayak ROG Phone 2, ROG Phone yang sebelum-sebelumnya, di mana di sini kita ada satu USB Type-C di bawah yang letaknya agak sedikit ke bawah. Udah gitu ada satu lagi USB Type-C yang ada di sisi kiri HP-nya. Di mana di sini akhirnya bisa kita pakai si konektor ini untuk kita colok headset kita yang ujungnya ini audio jack, plus kita bisa sambil ngecas HP kita, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya kalian mikir pakai HP ini udah nggak bisa cas sambil pakai headphone kalian, nggak masalah karena di sini masih bisa. Abis itu sekarang kita ngomongin soal desain dan estetiknya sedikit, dimana menurut gua kali ini di ROG Phone 3 ini agak sedikit kurang gaming dibandingin sama ROG Phone 2. Dimana kalau dulu pertama kali banget di ROG Phone 1 kita ngelihat belakangnya banyak sekali aksen warna-warna oranye, di heatsinknya di sini ada lubang-lubangnya dan bener-bener kelihatannya gaming phone banget. Di ROG Phone 2 itu makin dikecilin, heatsinknya makin kecil kelihatannya, oranye-oranye makin dikit. Dan di ROG Phone 3 ini akhirnya belakangnya udah nggak ada oranye-oranye sama sekali. Semuanya di sini bener-bener polos, see-through glass gitu belakangnya, dan di sini masih ada heatsink yang bisa kita lihat sih bagian dalamnya semacam see-through gitu. Cuman dari segi tekstur sekarang semuanya udah smooth, nggak kayak si ROG Phone 2 yang masih bisa kita pegang-pegang tekstur belakangnya. Menurut gua di sini lebih ke plus minus tergantung kalian sukanya kayak gimana. Karena gue personally kalau misalnya gue lihat nih ROG Phone 3 sebuah gaming smartphone yang bener-bener gaming banget, harusnya lebih ke arah gaming, nggak terlalu tone down seperti ini. Karena menurut gue di sini jadinya yang makin kayak smartphone kebanyakan lainnya. Ini juga yang gue rasain di kamera BAM-nya, di mana di sini gue ngerasa setup triple kamera yang ada di sini ini seharusnya bisa dimasukin ke dalam bodinya aja, nggak perlu ada kamera BAM kayak gini lagi, karena dia kayaknya mau ikut-ikutin tren tahun 2020 smartphone punya kamera BAM. Nah, untuk setup kameranya, sekarang main kameranya dia punya kamera sebesar 64 megapiksel. Di sampingnya ada 13 megapiksel untuk ultrawide dan 5 megapiksel untuk makro. Di sini nggak ada telefoto kamera, cuman nggak masalah menurut kita karena smartphone gaming nggak butuh lah kayak gituan. Di sini untuk makro dan juga ultrawide
awetnya juga ya biasa aja, hasilnya bisa kalian lihat nanti untuk footage kameranya. Dan di sampingnya juga masih ada flash. Cuman sekali lagi yang mau saya tekenin di sini agak kurang srek lah dengan kamera bump-nya, bagusnya dimasukin aja biar polos aja belakangnya, nggak perlu pakai bump-bump kayak begini. Udah gitu kita ngomongin lagi sedikit di bagian belakangnya, pastinya di sini adalah logo ROG-nya. Di sini masih ada logo ROG yang bisa nyala RGB, bisa kita setel mau gimana pun juga. Di sini menurut kita ini adalah yang nggak boleh hilang dari si ROG Phone ini karena memang harus ada seperti ini. Menurut kita di sini masih sama seperti yang sebelumnya, keren banget. Udah pasti kalau misalkan kalian bawa ketemu teman-teman kalian bakal ditanya-tanya nih HP apa kok bisa nyala-nyala. Udah gitu di sampingnya sini masih ada beberapa garis-garis antenanya yang menurut gua agak di tone down juga dibandingkan dengan ROG Phone 2. Di mana ROG Phone 2 tuh garisnya bener-bener kelihatan banget, cuman karena di sini dia menggunakan see-through glass di ROG Phone 3 ini jatuhnya agak kurang visible. Menurut gua lebih keren kalau ditunjukin aja, udah ROG nggak usah malu-malu, tunjukin aja semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian samping-sampingnya. Pastinya di sisi kanan display di sini ada volume rocker dan juga power button, di mana di sini power buttonnya di outline warna merah. Jujur gua suka di sini, jadi kelihatannya lebih unik aja. Di bagian bawahnya di sini juga ada USB Type-C untuk chargingnya, ataupun kalian mau buat pakai apa-apa aja bisa, nggak masalah. Dan di sini penempatannya kayak tadi gue bilang agak sedikit di bawah, jadi pas kita main game keadaan HP-nya landscape nggak terlalu mengganggu. Di sisi kiri display di sini masih ada USB Type-C. Nah, di sini yang di bagian bawah USB Type-C-nya 2.0, di sisi kiri displaynya USB Type-C-nya 3.1. Masih menggunakan UFS 3.1 di sini untuk storage-nya, jadi berasa bakal lebih cepat. Nah, di sini yang memang menurut gua satu lagi fitur dari ROG Phone yang selama ini gua suka banget, karena di sini chargingnya jadi kelewat bawah aja. Pas kita pegang landscape begini, jadi nggak keganggu sama sekali pas kita main game. Port USB di samping ini juga kalau misalkan kalian merhatiin nih ROG Phone 3 update-nya gimana, pastinya di paket pembelian yang di luar tuh ada yang namanya Aero Active Cooler. Dimana yang ketiga ini namanya Aero Active Cooler 3, cuma di sini kita paket pembelian yang nggak dapat. Nah, itu dia menggunakan di port samping ini juga, dimana nantinya di Aero Active Cooler itu masih ada lubang USB-nya lagi yang bisa kita pakai buat ngecas juga, jadi nggak ada masalah kalau misalkan kalian pengen pakai si Aero Active Cooler 3-nya ini. Dan nggak lupa juga bakal kita bahas, tenang aja, di sini kita mau bahas sekarang si air trigger 3-nya yang ada di samping power button-nya. Dimana air trigger-nya di sini menurut gua kali ini si ROG Phone 3 bener-bener kalibrasinya enak banget, feedback haptic-nya juga udah enak banget, dan customisasinya banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen tap, pengen finger resting, pengen bisa kalian swipe, kalian slide, semuanya bisa kalian customisasi di si ROG-nya di sini, nggak ada masalah semuanya. Kalian mau tekannya sesensitif apa, mau tekannya sedalam apa, itu semuanya bisa di customisasi. Jadi di sini bagi kalian bener-bener yang pengen imersif banget gaming experience-nya udah bisa dengan air trigger ini, dan pas gue pakai bener-bener berasanya enak banget, imersif banget. Jadi pas main game itu berasanya bener-bener kayak ada tombol L1 R1 kalau misalnya kalian kebiasaan pakai controller. Udah gucop banget ROG Phone 3 untuk air trigger-nya kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian depan, dan yang pertama kita lihat di bagian depannya pasti adalah displaynya. Di sini displaynya udah menggunakan 144 Hz, besarnya sekitar 6,6 inci. Pastinya HP ini gede banget, emang gede dan berat, beratnya di sekitar 240 gram. Jadi bagi yang kebiasaan sama HP ringan harus lebih biasa lagi dengan HP berat, karena ini gaming phone, bukan HP biasa-biasa aja. Nah, balik lagi ke layarnya, di sini layarnya 144 Hz bisa kita setel. Mau kita auto sesuai dengan di aplikasinya dia yang tadi dia setel sendiri refresh rate-nya buat kita, atau mau kita di 60 aja untuk conserve battery, bisa kita set juga di 90 ataupun 120 Hz ataupun full 144 Hz. Nah, di sini layarnya full HD, jadi kita nggak usah takut baterainya bakal cepat habis. Soal baterainya di sini pas kita pakai bener-bener baterainya di sini udah nggak ada yang ngalahin menurut kita. Dari semua smartphone, nggak usah ngomongin gaming aja, ini bener-bener baterainya udah parah banget. Nggak habis-habis kita pakai dalam seharian itu. Gua heavy usage ya, main game itu mungkin sehari bisa sekitar 3-4 jam. Pakai buat maps juga, pakai buat kerja juga segala macam, sampai malam banget itu sekitar jam 11 jam 12 malam baterainya masih ada di 20-an%. Itu udah heavy usage. Dan pas gua pakai HP ini nggak terlalu banyak main gamenya itu, pas sampai malam itu masih sekitar 40-an%, bisa sampai besok lagi kalian nggak perlu cas. Dimana di sini baterai 6000 mAh itu menurut gua bagus banget. Di sini udah nggak ada question lagi soal itu. Plus charging yang tadi gua bahas, karena di sini chargingnya udah fast charging 30 watt, itu udah cepet banget. Kita colok setengah jam aja udah bisa dapat setengah lebih, itu sekitar 3000 sampai 4000 mAh, bisa seharian lagi. Jadi kita nggak usah takut soal battery life di ROG Phone 3 ini. Agak geser sedikit ke atas display ini, sekarang kita bisa lihat di sini udah ada selfie kamera 24 megapiksel yang ya
nggak terlalu penting juga lah untuk ada. Cuman di sini penempatannya dia agak jauh di kanan, jadi kalau misalnya kita pakai pas landscape, pas main game nggak bakal gampang ketutup dengan jempol kita. Udah gitu untuk speakernya di sini masih ada speaker stereo. Di sini di TX juga udah atas dan bawah ada speakernya di sini, dan menurut kita dari semua HP yang udah pernah kita coba, untuk speaker ini udah nomor satu, nggak ada lawannya lagi. Bener-bener bagus banget kalian buat nonton film, buat denger lagu, buat gaming, semuanya udah mantep banget. Nah, udah gitu di sisi kirinya di sini, kiri atas ini ada RGB notification LED yang kalau misalkan di HP-HP lama tuh kalian tahu ada yang nyala merah-merah pas WA masuk, itu kebanyakan sekarang udah nggak ada. Sekarang ROG masih ada, ya buat kalian biar lebih keren aja, nggak terlalu penting juga sebenarnya. Nah, sekarang kita mau ngomongin sedikit soal performance juga. Nah, di sini bagi kalian yang tahu soal ROG Phone, tahu pastinya soal X Mode. Di mana X Mode-nya dinyalain dengan squeeze di sini, ya sebenarnya pencet si trigger-nya, bisa kita nyalain dan matiin. Di mana kalau kita matiin, logo RGB di belakangnya mati. Kalau kita nyalain dengan squeeze begini, logo RGB di belakangnya bakal balik nyala lagi. Seperti ini. Nah, ini kalian bisa juga nyalain matiinnya dengan pencet di notification di atas ini, ada X Mode, bisa kalian pencet untuk matiin dan pencet untuk nyalain juga. Nggak perlu di squeeze bagi kalian yang kurang suka nge-squeeze ataupun takut HP-nya bakal rusak kalau squeeze-nya kekencengan. Cuma itu nggak masalah juga, karena squeeze buat aktivasi si X Mode ini bisa kalian set juga pengen sekencang apa, pengen sedalam apa. Udah gitu di sini kalau misalkan kita buka nih di CPU-Z-nya, di sini katanya bisa sampai 3,1 GHz CPU-nya. Dan di sini kalau kita buka CPU-Z, di sini pas X Mode bisa kita lihat memang di sini semuanya bekerja dengan sangat tinggi ya CPU-nya. Kalau kita matiin dia turun balik ke sekitar 600 sampai 700 MHz. Kalau kita nyalain di 1000-an sampai 2000 MHz di sini untuk CPU-nya. Jadi ini benar-benar dia clock-nya tinggi banget di 3,1 GHz. Bahas sedikit juga soal skor Antutunya. Di sini ROG Phone 3 udah nggak ada yang ngelawan. Kita ngetes beberapa kali di sekitar 620 sampai 630 ribu. Paling mendekati sekarang OnePlus 8 Pro itu juga cuman hampir 600 ribu. Jadi sekarang untuk Antutu nggak usah dipertanyain lagi. Udah nomor satu dia. Nah, sekarang kita mau lihat nih dari segi gamingnya. Yang menarik sedikit sebelum kita ngomongin soal gamingnya, pas kita pencet di sini untuk ROG menunya. Nah, kayak gitu barusan. Nah, di sini untuk bagian feature-nya kita ada list game-game yang bisa kita run di 144 Hz yang bisa kita cobain sendiri nantinya. Jadi kalian kalau misalkan beli HP ini penasaran game-game apa aja yang bisa run di 144, di sini dikasih lihat nih apa aja yang bisa kalian run di 144. Udah gitu satu lagi menu di sini yang menurut kita agak seru ya di sini adalah ROG Connect, di mana ROG Connect ini kalian bisa connect ke komunitas ROG basically, dan kalian bisa langsung tanya-tanya aja di sana mengenai HP kalian. Kalau misalkan kalian ngerasa HP kalian ada masalah, bisa langsung tanya di sini, nanti ada yang bakal bantu jawab semuanya di sini. Menurut kita membantu banget sebenarnya ROG Connect ini bagi kalian yang mungkin pertamanya agak ragu untuk beli sebuah smartphone gaming, takutnya ada masalah ini itu, di sini udah bisa nanya-nanya. Nah, untuk gaming testnya, game pertama yang kita tes di sini adalah PUBG. Pasti banyak banget dari kalian yang main PUBG, ntar boleh mabar bareng, oke. Nah, masuk ke settingan di sini, pas kita nyari settingan 90 FPS yang ada cuman di smooth graphic doang. Di sini untuk HDR-nya kita bisa up to extreme aja, nggak bisa sampai 90 FPS dari balance sampai HDR. Udah gitu ada pilihan untuk Ultra HD-nya juga, cuman di sini jatuhnya cuma sampai Ultra, nggak ada extreme lagi pilihannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen main di 90 FPS menggunakan ROG Phone 3, mesti di graphics-nya yang smooth pilihannya. Untuk game kedua di sini kita nyobain Mobile Legends karena ini game sejuta umat. Pas kita masuk ke bagian setting di sini grafisnya paling tinggi high karena kayaknya untuk Android masih dikit yang support ultra, dan kita udah bisa optimize FPS juga. Jatuhnya di sini kita bisa main di sekitar ya 60 FPS-an, belum bisa lebih. Nah, bagi kalian yang pengen main pakai ROG Phone 3 di 144 FPS seperti yang tadi gue udah bilang, di sini kalian bisa langsung cek aja di ROG-nya, di menu, di sini di feature-nya ada beberapa game yang bisa kalian cobain. Di sini kita mau nyoba si Rockman X Dive di sini karena game hot nomor 1 paling kiri, langsung kita cobain aja. Dan di Rockman X Dive ini emang bener pas kita main, kita buka slidernya di samping kiri atas ini, kalau kita tarik begini dia bakal kebuka game Genie-nya dan kita bisa cek langsung FPS-nya dia ada di 144. Dan selama kita main game di sini suhunya kita ngerasa nggak terlalu panas, biarpun nggak pakai si Aeroactive Cooler 3-nya ini memang anget HP-nya, cuman nggak sampai mengganggu tangan panasnya. Udah gitu karena dia ROG Phone
Phone 3 ini dia udah menggunakan quad antena untuk networknya. Jadi di sini selama kita main game online nggak berasa ada network issue sama sekali ya, biarpun kita main pakai WiFi. Untuk footage kameranya di sini kita nggak mau bahas terlalu banyak karena di sini adalah sebuah gaming phone yang memang udah bisa di-expect di sini kualitas kameranya nggak terlalu bagus. Kalau misalkan kita pakai kamera ini di environment penuh dengan cahaya masih lumayan detail-detailnya, cuma nggak terlalu tajam juga. Pas lagi low light di sini udah langsung bisa kita bilang hancur kameranya. Jadi untuk kualitas kamera nggak terlalu bagus, sama aja dengan makro dan juga ultra wide-nya di sini. Dan untuk videografinya di sini kameranya bisa merekam up to 8K 30 fps ataupun 4K 120 fps. Cuman di sini videonya menurut kita ya masih kurang bagus juga. Cuman di sini untuk audionya menurut kita udah lumayan oke. Nah boys, jadi intinya menurut kita kalau misalnya kalian lagi nyari gaming smartphone, ya memang udah nggak banyak sih gaming smartphone yang ada di landscape market zaman sekarang, apalagi di market Indonesia, udah nggak usah ragu-ragu, beli aja si ROG Phone 3 ini. Nah, bagi kalian yang bukan gamer banget, cuman penasaran sama ROG Phone 3, menurut kita ROG Phone 3 ini bisa cocok banget bagi kalian yang suka konsumsi konten-konten kalian di smartphone kalian. Karena di sini menurut kita buat nonton aja udah enak banget, buat browsing-browsing juga smooth banget, 144 Hz, jangan salah, dibandingin 90 aja itu menurut gua udah beda kalau misalkan buat browsing aja. Udah gitu kalau emang kalian pengen punya smartphone yang speakernya bagus, sih juga speakernya bagus, dan kalau emang kalian pengen punya smartphone yang mencolok kelihatannya karena bisa warna-warni, ROG Phone 3 ini udah bisa kasih kalian itu semua. Cuman emang bagi kalian yang mungkin nyari kamera yang bagus ataupun mungkin desainnya yang lebih sleek, lebih modern, ini mungkin agak kurang cocok buat kalian, cuman nggak masalah karena di sini menurut gua memang mereka nggak cater ke market yang mainstream, lebih ke market gaming. Cuman untuk media consumption wajar yang bukan gamer seperti itu udah enak banget juga di ROG Phone 3 ini. Ya, kayak gini aja reviewnya boys. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @notboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video kita selanjutnya bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si ROG Phone 3 versi Indonesia ini. Gue Bola, signing out.